warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. Bagaimana kabarnya Bu Ade hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat-sehat Bu Ade. Alhamdulillah. Iya Bu. Menindaklanjuti pertemuan kita beberapa minggu yang lalu setelah melakukan percakapan bersama Ibu Ade. Iya. Dan kita telah merencanakan untuk saya melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelas. Iya. Nah, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi pada Ibu Ade. Apa Ibu Ade siap? Siap Ibu. Baiklah, Bu Ade, saya ingin mengetahui materi apa yang Ibu Ade akan ajarkan di kelas nanti. Untuk materinya saya akan mengajarkan partikel dasar penyusun atom Ibu. Oh, berarti dalam pertemuan kali ini Bu Ade akan mengajarkan tentang partikel dasar penyusun sebuah atom. Iya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran pada hari ini? Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada pertemuan nanti. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan proton, elektron, dan neutron. Terus membedakan proton, elektron, dan neutron. Terus peserta didik juga mampu menuliskan yang mana itu proton, elektron, dan neutron dari suatu unsur. Kemudian membedakannya, mengelompokkannya ke dalam isotop, isobar, dan isoton. Oh, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Ade capai pada pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat membedakan partikel penyusun atom yang terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Kemudian Bu Ade juga akan mengajarkan tentang cara menentukan apa yang dimaksud dengan letak proton, elektron, dan neutron dalam struktur atom. Kemudian Ibu Ade juga akan mengajarkan kepada peserta didik tentang perbedaan antara isoton, isotop, isobar, dan isoton. Selanjutnya, hal apa saja yang Ibu Ade persiapkan sebelum masuk ke kelas bertemu dengan siswa-siswi Ibu Ade di kelas? Jadi sebelumnya saya menyiapkan perangkat pembelajaran, saya membuat modul ajar sebelum saya masuk ke dalam kelas. Jadi saya menyiapkan apa saja kebutuhan-kebutuhan yang akan saya berikan kepada murid saya, model pembelajarannya, strateginya, kemudian saya tuangkan ke dalam RPP atau modul ajar saya. Gitu. Berarti Ibu Ade sudah mempersiapkan itu semua ya, perangkat pembelajaran berupa modul ajar, kemudian lembar kegiatan peserta didik, ada LKPD-nya, dan juga ya tentunya Ibu Ade sudah melihat bagaimana kesiapan belajar daripada siswa-siswi Ibu Ade di kelas. Nah, pertanyaan selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana Ibu Ade dapat mengetahui tentang kesiapan belajar siswa, minat belajar, dan profil belajarnya di kelas. Jadi sebelumnya, tentunya sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan mengetahui terlebih dahulu tentang kesiapan belajar murid saya. Nah, di sini saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu untuk menentukan bagaimana sih minat belajar dari murid saya, kebutuhan murid saya dalam mengikuti pembelajaran saya. Oh, jadi seperti itu ya, ada asesmen awal yang Ibu Ade terapkan kepada murid-murid Ibu Ade. Kemudian Ibu Ade akan melakukan analisis terhadap minat belajar dan profil belajar mereka. Jadi saya nanti akan memetakannya setelah saya mengetahui seperti ini kebutuhan belajar murid saya. Jadi Ibu akan memetakan kemampuan belajar murid-murid tersebut, kemudian mungkin akan membagi mereka dalam bentuk kelompok tentunya secara heterogen atau nanti kita akan lihat aksi di kelas. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu, hal apa saja yang Ibu akan kembangkan dalam diri siswa-siswi Ibu di kelas? Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan murid saya di dalam kelas, yaitu kemampuan pedagogik yang seperti keaktifan murid saya di dalam kelas. Mereka mampu mengerjakan soal-soal itu secara berkolaborasi dan aktif di dalam kelas tersebut, mengerjakan LKPD-nya, terus
siswa saya juga bisa melakukan presentase. Jadi ini adalah keterampilan dari murid saya, bisa tingkat percaya dirinya juga, bisa mengemukakan apa yang dia peroleh kemudian di hadapan teman-temannya. Jadi secara otomatis murid saya akan meningkat percaya dirinya, Ibu, seperti itu. Bagus sekali, Masya Allah, luar biasa. Jadi Ibu Ade ingin meningkatkan kemampuan pengetahuannya, Iya. pedagogiknya, kemudian Ibu juga akan mengasah keterampilan murid-murid Ibu bagaimana mereka berbicara, Iya. mengungkapkan pendapat di depan teman-temannya di kelas. Pertanyaan saya selanjutnya, Bu, apa bentuk penilaian atau penugasan yang akan Ibu berikan kepada murid-murid Ibu di kelas untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Jadi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran saya, Ibu, saya akan melakukan penilaian berupa penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi dari segi sikapnya dan keterampilannya saya nanti akan melakukan penilaian secara observasi, ya Bu, melalui pengamatan, dan saya akan menuangkannya dalam lembar observasi. Terus yang pengetahuannya itu saya bagikan LKPD. Jadi di sini nanti murid-murid akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan sesuai dengan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Iya, luar biasa sekali, Bu. Jadi ada dua jenis ya, penilaian yang akan Ibu lakukan, penilaian sikap dan keterampilan. Tentunya Ibu akan lihat dari lembar observasi atau pengamatan Ibu terhadap murid-murid Ibu di kelas. Kemudian pengetahuannya, penilaian yang sifatnya pengetahuan, Ibu akan ukur dari bagaimana cara peserta didik Ibu menjawab lembar kegiatan peserta didik yang sudah disiapkan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Ade tentang strategi pembelajaran apa yang akan Ibu laksanakan pada pembelajaran hari ini. Jadi strategi yang akan saya terapkan kepada murid saya itu ada banyak ya, termasuk memberikan LKPD. Kemudian saya akan menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Jadi sebelumnya kan saya melakukan observasi atau asesmen awal. Jadi di situ saya melihat kemampuannya. Kemudian dari situ saya menggunakan metode-metode seperti mengerjakan LKPD, metode diskusi kelompok, kemudian ada presentasenya juga di hadapan teman-temannya. Jadi murid saya nanti itu akan berkolaborasi dengan teman-temannya sehingga semua bisa aktif dalam pembelajaran. Terus saya juga akan memberikan sesi tanya jawab kepada murid saya sehingga ada umpan balik antara murid dengan guru. Jadi semuanya siap dalam mengikuti pembelajaran saya, seperti itu, Ibu. Jadi strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang akan Ibu terapkan. Ibu sudah mempersiapkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dari segi kalau saya simak tadi uraian Ibu, ada pembelajaran yang berdiferensiasi dari segi prosesnya, ya. Ada tanya jawab, ada diskusi kelompok, kemudian di situ nanti Ibu ada akan menilai bagaimana anak-anak melakukan kegiatan diskusi atau kerja kelompok tersebut. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu, seberapa efektifkah pembelajaran yang Ibu lakukan dalam mendorong partisipasi aktif seluruh peserta didik di kelas? Ya, saya usahakan seefektif atau semaksimal mungkin, Ibu, keefektifannya supaya murid saya itu bisa betul-betul mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Jadi di sini juga saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, jadi sehingga mereka tidak bosan dalam pembelajaran saya. Saya upayakan untuk membuat ice breaking sehingga pembelajaran saya bisa efektif. Karena kalau misalnya tidak ada ice breaking atau game, bisa saja pembelajaran akan monoton dan murid-murid merasa bosan, seperti itu, Ibu. Masya Allah, berarti ada juga tambahan ya, ada ice breaking yang akan Ibu lakukan tentunya untuk mengatasi kejenuhan belajar dan kebosanan belajar murid, bagaimana mereka menjalin keakraban antara satu murid dengan murid yang lain.
tentunya Ibu akan merasa bahwa hal ini sangat efektif mendukung partisipasi aktif dari seluruh peserta didik yang ada di kelas Ibu. Baiklah Bu, sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Saya sangat termotivasi dengan apa yang Ibu sampaikan, dan saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu, melihat Ibu Ade bagaimana Ibu Ade mengajar di kelas di hadapan murid-murid Ibu. Rasanya saya sudah penasaran sekali, ingin langsung menyaksikan bagaimana aksi Ibu di dalam kelas, dan mudah-mudahan perbincangan kita ini memberikan manfaat bagi kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih atas waktunya Ibu Ade untuk melakukan kegiatan supervisi bersama saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.